Ronggolawe jenengmu, wayah suruping srengenge ngene iki paling becik sliramu karo awakku ya omong-omong niku rasa. Muga iso dadi tombo ati kang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara Sagung Dumadi. Salam kelembutan, selembut-lembutnya kelembutan. Parandoro dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali bersama kami Cabejo YouTube channel, saluran pemerhati budaya, adat istiadat, dan sejarah Nusantara. Seperti biasa, senja menjelang maghrib mengantarkan tergelincir matahari ke peraduan ufuk barat, langit mulai memerah. Kita akan berbicara, berbincang, berdiskusi, tentunya masih berkaitan dengan burung kesayangan kita bersama, yaitu burung perkutut. Sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi, pengalaman, dan tentu Anda pun sebagai penghobi, penggemar burung perkutut pasti memiliki pengalaman masing-masing terkait dengan selama ini yang telah kita lakukan, yaitu memelihara burung perkutut. Setelah sekian lama menekuni dan memelihara burung perkutut, ada berbagai manfaat di samping kita memiliki peliharaan berupa binatang yang cukup eksotik, yaitu tentunya berkaitan dengan kawruh perkutut atau kebudayaan burung perkutut yang telah diturunkan oleh para leluhur kita. Kalau sebelumnya mungkin kita hanya tahu dari literasi tertulis, buku, atau mungkin media sosial, televisi. Setelah kita memelihara burung perkutut, kita akan merasakan sendiri dan memahami tentang apa yang tertulis secara teoritis dalam buku atau catatan-catatan literatur lainnya. Seperti kita ketahui bahwa burung perkutut merupakan salah satu komponen terpenting dalam penyusun 5 kelangenan atau 5 wasta bagi pria Jawa sejati. Dari 5 komponen penyusun tersebut tidak bisa dipisahkan atau dihilangkan. Kalau satu saja komponen itu tidak ada, maka dapat dipastikan kelangenan atau 5 wasta pria Jawa sejati itu dirasa kurang lengkap. Yang pertama tentunya kita tahu ada unsur griya atau griyo, geraha atau rumah. Dalam struktur 5 wasta, rumah menempati posisi disebut bukan pertama, namun dalam urutannya memang sering disebut sebelum wasta-wasta lain. Ini pada susunannya disebut ada geraha atau rumah. Kalau dulu mungkin dikatakan bahwa apakah seorang pria sejati itu harus dikaitkan dengan kepemilikan rumah. Nah, mungkin bisa dikatakan demikian. Namun dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, perkembangan masa, hal itu bisa dikompromikan atau bisa disesuaikan. Misalnya, apabila seorang pria sejati belum mempunyai rumah atau tempat tinggal, maka
bisa dimaklumi dengan beberapa hal. Misalnya, pria tersebut masih berada pada lingkup rumah orang tuanya. Itu dalam 5 wasta kelangenan itu sebenarnya tidak dipermasalahkan, karena dengan catatan pria Jawa tersebut mampu merawat, mampu memelihara, istilahnya dalam tanda kutip menjaga rumah yang sudah ia tempati atau di mana ia tinggal itu menjadi lebih baik, atau istilahnya mudahnya rumah manapun yang ia tempati itu terurus, bukan sebaliknya terbengkelai. Nah, dengan syarat atau catatan seperti itu, maka tidak harus mutlak rumah di dalam 5 wasta itu 100% milik orang tersebut, atau ia buat sendiri atau ia miliki sendiri. Itu tidak harus seperti itu, karena terkadang dalam kondisi tertentu kan tidak sama apa yang dialami oleh satu orang dengan orang lainnya. Nah, dalam kedudukan seperti itu, maka 5 wasta tetap terpenuhi jika orang tersebut mampu mengurus, memelihara, atau bahkan bisa menghias atau menjadikan rumah itu sesuatu yang berharga, bermanfaat, dan lebih baik. Nah, itu bisa. Nah, sehingga tidak harus melulu rumah yang ia miliki sendiri. Bisa milik orang tuanya, bisa milik orang lain yang ia tempati. Ya, yang penting ada tempat berteduh atau tempat ia tinggal untuk beristirahat, untuk memulai aktivitas, untuk berkumpul dengan keluarga, untuk tempat berpulang atau tempat pulang setelah bekerja, itu ada tempat tinggalnya. Itu tadi dari unsur graha atau griya atau griyo, berarti rumah. Kemudian pada urutan yang kedua, yaitu ada di sini dikatakan kelangenan pria Jawa sejati adalah turonggo atau tunggangan. Tunggangan atau turonggo pada era masa lalu dikaitkan dengan kuda atau binatang yang digunakan sebagai alat mobilisasi, alat transportasi berpindah tempat, atau untuk mengunjungi tempat atau daerah-daerah medan yang jauh. Lebih lanjut, bahkan digunakan sebagai alat untuk mengangkut barang atau alat berperang. Kuda menempati posisi sebagai turonggo atau tunggangan. Lalu bagaimana dengan kekiniannya seperti apa, atau korelasinya dengan masa sekarang? Maka tunggangan atau turonggo dikaitkan dengan bisa alat apapun yang bisa dijadikan sarana transportasi. Bisa sepeda motor, bisa mobil, bisa ya alat-alat transportasi itu bisa digunakan. Nah, tujuan utama dari turonggo dalam struktur 5 wasta ini adalah mampu membuat seorang pria itu bergerak leluasa untuk mencari, misalnya untuk bekerja, untuk menuntut ilmu, untuk berkarya, dan macam-macam lah. Kalau tidak ada turonggo atau tunggangan, maka mungkin akan mengalami kesulitan. Nah, zaman sekarang sudah modern, sudah mudah untuk menggunakan alat transportasi, maka kedudukan turonggo di sini sangat mudah untuk kita peroleh. Nah, tadi turonggo atau tunggangan. Kemudian struktur kelangenan yang ketiga adalah curigo atau pusoko. Curigo atau pusoko dikaitkan kalau masa dahulu yaitu dengan keris, senjata tradisional masyarakat Jawa yang dibuat oleh seorang empu atau pandai besi. Kemudian pembuatannya tidak sembarangan, melalui ritual dan teknik seni tingkat tinggi. Gunanya, curigo di sini itu bukan untuk berperang atau saling membunuh atau digunakan sebagai senjata saja, namun lebih dari itu sebagai pegangan. Nah, pegangan di sini adalah sebagai upaya untuk pemenuhan hal-hal yang bersifat
ketenangan, ketentraman dalam melakukan sesuatu. Nah, kalau dikaitkan dengan masa sekarang, curiga itu lebih identik dengan yang namanya pegangan seorang laki-laki, yaitu apa? Iya, betul, pekerjaan atau karya. Nah, curiga di masa modern sekarang itu dikaitkan dengan pekerjaan atau hasil karya atau keahlian, skill yang dimiliki oleh manusia zaman sekarang. Fungsinya apa? Agar dapat bertahan hidup. Nah, seperti juga pada burung perkutut, agar dia mampu bertahan hidup. Skillnya adalah terbang kalau pada burung perkutut, manggung seperti itu juga. Nah, sedangkan pada manusia, kalau curiga dikaitkan dulu dengan pusaka, sekarang dikaitkan dengan pegangan atau pekerjaan. Itu adalah kelangenan yang ketiga. Nah, kemudian griha sudah, turonggo sudah, curiga sudah. Yang keempat adalah selanjutnya yaitu wanita atau garwa. Garwa dalam bahasa Jawa ya, atau wanita itu sebagai seorang wanita yang nantinya akan menjadi pendamping hidup. Tidak lengkap kehidupan seorang laki-laki pada usia-usia yang sudah matang, pada usia-usia sudah memasuki masa-masa dewasa, itu tentunya membutuhkan pendamping hidup. Karena pendamping hidup di sini tidak hanya sekedar sebagai teman sehari-hari, namun juga bisa menjadi penawar kegelisahan. Apabila ada keluh kesah, ada emosi, ada ketegangan, itu garwa atau wanita pasangan hidup bisa menjadi sarana untuk meringankan beban yang dirasakan. Di samping itu juga nanti sebagai sarana untuk melakukan yang namanya regenerasi atau melanjutkan keturunan. Di sini sangat penting fungsi wanita dalam 5 kelangenan pria sejati Jawa. Nah, di samping itu juga paling terpenting sebenarnya adalah faktor ketenangan, ketentraman yang berikan kesejukan. Bisa kita bayangkan seumpama dunia ini tidak ada wanita atau tidak ada garwa kita masing-masing, maka kita akan kesepian. Begitupun juga Nabi Adam saja di surga, tempat yang sudah semuanya serba lengkap, itu masih merasa sepi. Akhirnya Allah menciptakan ibunda Hawa melalui diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Nah, di sini wanita atau pendamping hidup garwa juga sangat penting dalam 5 wasta kelangenan pria sejati Jawa. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini yang berkaitan dengan, nah ini kukilo atau burung peliharaan. Nah, ini paling penting, ini kukilo. Setelah tadi ada griya, kemudian ada turonggo, ada curiga, ada wanita atau garwa, dan yang kelima adalah kukilo. Nah, dalam ilmu ngalamating burung perkutut dikatakan bahwa perkutut disematkan oleh leluhur Jawa sebagai pelengkap 5 wasta kelangenan pria sejati, yaitu sebagai burung peliharaan. Tujuannya adalah agar seorang pria memiliki kesibukan yang bersifat positif selain dari pekerjaan dan berumah tangga. Nah, dengan disematkannya burung perkutut, maka bertujuan untuk apa? Agar setelah pulang kerja, misalnya setelah berkumpul dengan keluarga, kalau ada waktu senggang, mungkin seorang pria sejati ada waktu yang longgar misalnya. Nah, dengan memelihara burung perkutut. Dan ini memang dianjurkan oleh leluhur Jawa bagi kita pria Jawa untuk memelihara kukilo, yaitu burung perkutut. Nah, di masa modern seperti ini sebenarnya fungsi kita memelihara kukilo itu ya memang cenderung ke permasalahan hobi ya, tujuannya untuk hobi. Maka kalau ditarik secara luas, secara lebih mendalam lagi, sebenarnya tidak hanya hobi memelihara burung. Banyak hobi-hobi yang lain, tentunya hobi yang bermanfaat, hobi yang bisa memberikan dampak positif bagi pria Jawa sejati dan tidak mengganggu
hubungannya dengan pekerjaan dan juga dengan keluarga. Hobi apapun itu dirasa bermanfaat dan baik juga dapat dikatakan sebagai kukilo. Namun kami sarankan memang yang ingin nguri-uri kebudayaan nenek moyang leluhur Jawa dan merasakan filosofi budaya memelihara burung perkutut, kami anjurkan untuk memelihara kukilo burung perkutut. Nah, manggungnya asik, sejarahnya juga oke, dan memberikan manfaat positif, hobi yang tentunya tidak menghambur-hamburkan uang. Seperti itu. Nah, sahabat Parandoro, itu adalah pembahasan tentang posisi burung perkutut dalam 5 wasta kelangenan pria sejati Jawa. Nah, kukilo disematkan pada burung perkutut. Demikian sahabat Parandoro dimanapun Anda berada, semoga ulasan singkat kami dapat memberikan manfaat untuk Anda dan segera memutuskan untuk memelihara burung perkutut. Sebentar lagi waktu maghrib sudah tiba. Cabejo undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada yang kurang tepat, ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam Nusantara, salam kelembutan, lembut-lembut, selembutnya kelembutan. Ronggelawe jenengmu, wayah surping srengenge ngene iki paling becik sliramu karo awakku ya omong-omong muga rasa muga iso dadi tombo